Selamat datang kembali semuanya. Dalam navigasi luar angkasa, tidak ada satelit di atas kepala dan tidak ada sinyal untuk memandu seorang penjelajah. Para astronot yang menjelajahi bulan atau Mars akan segera bergantung pada instrumen kuantum yang mengukur gerakan dan waktu dengan ketepatan yang melebihi apapun di bumi. Alat-alat baru ini menggunakan atom dan foton, bukan gelombang radio, untuk memetakan posisi. Mereka bisa memberitahu pesawat ruang angkasa di mana posisinya secara tepat, bahkan di luar angkasa yang dalam tanpa kontak eksternal. Para ilmuwan di seluruh Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan India berlomba-lomba mengubah eksperimen laboratorium menjadi sistem penerbangan ringkas yang dapat bertahan saat peluncuran dan beroperasi dalam ruang hampa. Sistem GPS bekerja dengan sangat baik di dekat bumi, tapi jangkauannya cepat berakhir. Bahkan pada jarak bulan, kekuatan sinyal menurun menjadi gangguan. Itulah mengapa setiap badan antariksa besar mengembangkan navigasi otonom berdasarkan fisika, bukan transmisi. Badan Antariksa Eropa mendanai program yang disebut Inovasi Navigasi dan Dukungan melalui teknologi kuantum. Jet Propulsion Laboratory NASA mempelajari metode serupa menggunakan atom terperangkap dan laser ultrastabil. Bersama-sama, mereka mewakili pergeseran dari triangulasi satelit ke kesadaran diri dalam bergerak. Inti dari navigasi kuantum adalah interferometer atom. Bayangkan sebuah ruang hampa tempat awan atom ultra dingin melayang bebas. Laser memisahkan fungsi gelombang setiap atom menjadi dua jalur yang kemudian bergabung kembali. Pola interferensi menunjukkan seberapa jauh perangkat telah bergerak atau berputar. Tidak seperti giroskop mekanis, atom-atom ini tidak memiliki gesekan atau penyimpangan. Di Inggris, para peneliti di Oxford dan Imperial College telah membangun interferometer portabel yang dapat mengukur percepatan dengan sangat tepat sehingga mereka mendeteksi putaran bumi. Tantangannya adalah mengecilkan sensitivitas tersebut ke dalam kotak yang cukup kecil untuk kokpit pesawat ruang angkasa. Teknologi pendampingnya adalah giroskop kuantum. Alih-alih mengukur percepatan, alat ini mengukur orientasi. Ketika atom-atom terpisah dalam dua arah dan kemudian bergabung, rotasi apapun akan menggeser pola interferensi. Sinyal yang dihasilkan memberikan pembacaan arah yang sebenarnya tanpa mengacu pada bintang-bintang. Badan Antariksa Prancis, CNS, mengintegrasikan giroskop ini dengan sistem inersia klasik untuk menciptakan unit navigasi hibrida untuk misi ke bulan. Di Jepang, National Institute for Advanced Industrial Science and Technology menguji unit serupa yang tetap akurat selama berjam-jam tanpa kalibrasi ulang. Tujuannya adalah panduan yang stabil melalui orbit gelap yang panjang. Posisi yang tepat juga bergantung pada waktu yang sempurna. Jam tradisional bergeser detik demi detik selama berhari-hari, tetapi jam kuantum menggunakan transisi di dalam atom tunggal untuk menandai momen dengan stabilitas yang hampir mutlak. Observatorium Angkatan Laut AS dan Physikalische Technische Bundesanstalt Jerman, keduanya mengoperasikan jam kisi optik yang kehilangan kurang dari 1 detik dalam miliaran tahun. Untuk penerbangan luar angkasa, versi yang lebih kecil sedang muncul. Institut Meteorologi Nasional Italia dan Observatorium Paris Prancis berkolaborasi dalam jam chip fotonik yang berukuran hanya beberapa sentimeter dan beratnya kurang dari 1 kilogram. Jam semacam itu dapat memberi cap waktu pada setiap pengukuran gerakan dan mengoreksi kesalahan kumulatif. Chip waktu fotonik menggunakan cahaya yang bergerak melalui pemandu gelombang kecil untuk membandingkan jarak yang diukur dalam femtodetik. Sirkuit ini mengandalkan bahan seperti silikon nitrida dan litium niobat, yang cukup mirip dengan yang digunakan dalam telekomunikasi. Dengan menggabungkan sisir frekuensi optik dengan resonator kuantum, para insinyur menciptakan jam yang mengacu pada osilasi cahaya itu sendiri. Ketepatannya melebihi sistem kuarsa apapun yang pernah dibuat. Laboratorium di Korea dan Belanda berkontribusi pada pekerjaan ini dengan mengembangkan laser terintegrasi yang menjaga keluaran stabil di tengah getaran dan perubahan suhu. Ketika digabungkan dengan sensor atom, hasilnya adalah inti navigasi optik sepenuhnya. Untuk memahami keunggulannya, mari kita lihat bagaimana navigasi inersia bekerja saat ini. Pesawat ruang angkasa mengukur percepatan dan rotasi, lalu menggabungkan pembacaan tersebut dari waktu ke waktu untuk memperkirakan posisi.
Kesalahan kecil bisa menumpuk menjadi kesalahan besar. Bahkan dengan giroskop laser cincin modern, penyimpangan bisa mencapai kilometer per jam. Sensor kuantum mengurangi penyimpangan ini berkali-kali lipat. Sensor ini tahan aus dan tidak memerlukan bagian yang bergerak. Dalam misi ke bulan, pendarat bisa turun ke permukaan hanya mengandalkan pengukuran internal dan masih bisa mendarat dalam jarak beberapa meter dari target. Kemampuan itu menghilangkan kebutuhan akan relay sinyal terus-menerus dari bumi. Navigasi kuantum juga meningkatkan keamanan. Jika komunikasi gagal, astronaut masih bisa kembali ke orbit hanya dengan menggunakan instrumen di pesawat mereka. Badan Antariksa Eropa berencana untuk menguji otonomi semacam itu pada misi Lunar Pathfinder mereka. Di India, tim pendarat Vikram sedang mempelajari fusi inersia optik yang menggabungkan penanda kamera dengan pembacaan kuantum. NASA berniat untuk mengintegrasikan giroskop atom dingin yang ringkas ke dalam kapsul Orion di masa depan untuk redundansi. Ambisi bersama adalah kemandirian dari kendali eksternal. Semakin jauh manusia melakukan perjalanan, semakin berharga kemandirian itu. Miniaturisasi adalah rintangan utama. Dulu, interferometer atom memenuhi meja-meja laboratorium. Sekarang, ukurannya diperkecil hingga sebesar tas kerja. Para insinyur di Jerman telah membuat ruang vakum seukuran chip dengan laser terintegrasi. Pusat Ilmu Kuantum Universitas Tokyo sedang menguji dudukan tahan getaran yang dapat bertahan saat peluncuran roket. Di Korea Selatan, perusahaan fotonik mengembangkan laser serat yang kuat dan dapat beroperasi dalam tekanan rendah. Setiap inovasi mengurangi massa dan konsumsi daya. Tujuan utamanya adalah satu unit yang menggabungkan akselerometer, giroskop, dan jam pada satu platform fotonik. Menguji sistem-sistem ini membutuhkan lingkungan yang ekstrem. Stasiun Luar Angkasa Internasional telah menjadi tuan rumah beberapa percobaan fisika atom, termasuk Cold Am Lab NASA, yang mendinginkan gas rubidium hingga suhu nanokelvin. Hasil-hasil tersebut membuktikan bahwa keadaan kuantum yang rapuh dapat bertahan di orbit. Misi BO-CSA yang akan datang akan memperluas eksperimen semacam itu untuk mempelajari stabilitas jangka panjang. Data dari misi-misi ini langsung digunakan untuk prototipe navigasi. Setelah terbukti di lingkungan mikrogravitasi, mereka dapat disegel dan dikirim ke bulan. Keandalan sistem navigasi diukur tidak hanya dari ketepatannya, tetapi juga dari perilakunya setelah berbulan-bulan terpapar radiasi dan vakum. Integrasi dengan AI adalah langkah yang penting. Pesawat luar angkasa otonom tidak bisa lagi hanya mengandalkan kalibrasi statis. Mereka butuh algoritma adaptif yang bisa belajar pola pergeseran sensor dan menggabungkan data dari berbagai instrumen. Saat ini, kelompok peneliti di Prancis dan Amerika Serikat sedang melatih jaringan saraf untuk memproses keluaran sensor kuantum secara real-time. Sistem ini mendeteksi anomali jauh lebih cepat daripada filter tradisional. Ketika laser atau jam bergeser dari setelan, AI langsung mengompensasinya. Hasilnya adalah navigator hibrida yang berpikir sambil mengukur, menggabungkan ketelitian fisika dengan fleksibilitas perangkat lunak. Navigasi presisi seperti itu juga akan membantu pembangunan robotik di bulan. Mesin yang membangun tempat pendaratan atau pembangkit listrik harus mengordinasikan gerakan hanya dalam hitungan sentimeter. E-Space dari Jepang dan DLR dari Jerman sedang menjajaki modul inersia yang ditingkatkan kuantum untuk penjelajah bulan. Sementara itu, di Kanada, perusahaan metrologi optik menguji kompas fotonik yang benar-benar berfungsi dalam debu dan kegelapan. Bahkan robot penambang yang menggali oksigen di es bulan pun bisa mendapatkan manfaat dari ini. Tanpa GPS, setiap robot membutuhkan kerangka acuannya sendiri. Sensor kuantum menawarkan kompas internal itu, memungkinkan jaringan mesin untuk membangun infrastruktur tanpa koreksi manusia terus-menerus. Di luar bulan, misi luar angkasa sangat bergantung pada navigasi mandiri. Pelacakan radio dari bumi butuh berjam-jam untuk sampai ke Mars, dan jauh lebih lama lagi untuk ke tempat yang lebih jauh. Sebuah wahana yang dilengkapi giroskop kuantum dan jam optik bisa menjelajahi planet-planet luar dengan pengetahuan posisi dan kecepatannya secara terus-menerus. Para ilmuwan Eropa dan Amerika sudah mempelajari sistem semacam ini untuk misi Uranus Orbiter yang direncanakan. Mereka membayangkan armada penjelajah otonom yang menavigasi medan gravitasi dengan presisi atom.
Akurasi semacam ini juga akan membantu penelitian gravitasi, mengukur kelengkungan ruang waktu yang halus melalui pergeseran fase yang terakumulasi. Navigasi kuantum bukan hanya untuk luar angkasa. Faktanya, aplikasi di bumi akan muncul lebih dulu. Otoritas penerbangan sipil di Prancis dan Singapura sudah menguji cadangan inersia kuantum untuk pesawat. Kapal Angkatan Laut di Inggris sudah menggunakan prototipe giroskop atom yang terus beroperasi bahkan saat GPS macet. Bahkan penambangan bawah tanah dan pemetaan terowongan bisa mendapatkan manfaat di tempat-tempat yang sinyalnya tidak bisa mencapai. Seiring dengan penurunan biaya, drone kecil dan kendaraan mungkin akhirnya mendapatkan otonomi sejati. Fisika yang sama yang memandu para astronot pada akhirnya bisa memandu robot pengantar di jalanan kota. Integrasi fotonik akan mendorong produksi massal. Pabrik silikon sudah bisa mengukir ribuan sirkuit pemandu gelombang per wafer. Setelah sumber atom dan sistem vakum menjadi modular, sensor kuantum mungkin akan mengikuti kurva harga yang sama seperti kamera-kamera awal. Teknologi yang dimulai di laboratorium nasional akan pindah ke pabrik swasta. Korea dan Italia memimpin dalam pengemasan laser ringkas, sementara Belanda menyempurnakan ikatan optik untuk chip kelas luar angkasa. Dalam dekade ini, unit navigasi serba fotonik pertama bisa dikirim ke mitra kedirgantaraan di seluruh dunia. Rantai pasok sedang terbentuk sekarang, diam-diam, sebelum publik menyadarinya. Misi pertama yang menggunakan navigasi kuantum penuh kemungkinan besar adalah misi tanpa awak. Mereka akan menguji siklus kalibrasi dan memverifikasi data terhadap pelacakan konvensional. Setelah terbukti, para astronot akan mengandalkannya. Ketika mereka melangkah melampaui jangkauan radio, kapal mereka akan tetap mengetahui jalurnya hanya dengan pengukuran internal. Setiap atom di dalam ruangan akan membisikkan gerakannya. Setiap foton akan menghitung detaknya, dan bersama-sama mereka akan memetakan keheningan. Ini adalah bentuk navigasi yang lebih dekat ke seni daripada aritmatika. Gerakan diukur oleh ritme alam semesta itu sendiri. Revolusi yang tenang ini menunjukkan bagaimana penjelajahan itu terus berkembang. Di abad ke-20, manusia belajar terbang. Di abad ke-21, manusia belajar bernavigasi tanpa melihat. Alat kuantum memberikan gerakan kerangka yang mutlak, cara untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan dengan pasti. Mereka tidak hanya akan memandu para astronot, mereka akan mengubah arti panduan itu sendiri. Ketika kru bulan pertama berangkat hanya mengandalkan kompas kuantum di pesawat mereka, itu akan menjadi titik balik dalam rekayasa dan kepercayaan. Terima kasih yang sudah menonton. Tolong suka dan berlangganan.